Para pilot nggak bisa makan hidangan yang sama saat sedang bekerja. Bayangin, kamu dalam penerbangan lintas samudra. Pesawat lagi terbang di atas Samudra Pasifik, pramugari yang menyajikan makan malam. Semua orang menikmati pasta, tapi rasa sausnya kok agak aneh ya? Mungkin itu nggak masalah. Toh, kamu lagi makan di pesawat. Mustahil rasanya kayak masakan koki bintang 5. Waktu berlalu. Oh tidak, kamu benar. Memang ada yang salah dengan makanan itu. Tapi kalau semua penumpang menghadapi masalah yang sama, pasti para pilot juga. Untuk mencegah kedua pilot mengalami gangguan kesehatan, dianjurkan mereka nggak makan hidangan yang sama di waktu bersamaan. Dalam skenario itu, jika satu pilot merasakan sakit, pilot yang satunya bisa mengambil alih. Ini bukan aturan wajib dari Federal Aviation Administration atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, tapi kebanyakan maskapai punya aturan tersendiri tentang ini. Pramugari punya akses ke peralatan tersembunyi kayak stimulator detak jantung, penambah oksigen, alat pemadam kebakaran, dan lakban. Tapi mungkin alat yang paling menarik adalah borgol. Benda ini untuk melindungi penumpang dari penumpang lain dan kadang dari diri mereka sendiri. Ternyata pramugari punya semua yang dibutuhkan untuk mengatasi pembuat onar. Kacamata hitam penerbang kelihatan keren pas dipakai pilot di film-film. Tapi di dunia nyata, mereka nggak memakai kacamata polarized loh. Pertama, kacamata ini punya efek mengurangi silau. Ini bisa menimbulkan beberapa masalah di kokpit, kayak display LCD melepaskan sinar terpolarisasi. Jadi, para pilot yang berkacamata polarized nggak akan bisa membaca tulisan di display dengan efisiensi 100%. Nggak seharusnya pilot memakai kacamata ini karena alasan keselamatan saja. Bayangin, cahaya silau berasal dari kaca depan pesawat lain, tapi pilot nggak melihat pertanda itu karena memakai kacamata hitam polarized. Pernah melihat lubang di ekor pesawat? Nah, kebanyakan pesawat komersil memiliki lubang ini. Lain kali, kalau kamu naik pesawat, perhatikan lebih cermat ya. Lubang itu punya nama keren loh, Auxiliary Power Unit. Dari luar mirip lubang, tapi sebenarnya itu mesin turbin tersembunyi. Seringnya, APU akan tetap mati selama penerbangan. Alat ini akan bekerja saat pesawat mendarat. Mesin ini menyediakan daya bagi lampu-lampu, AC kabin, dan alat-alat elektronika di kokpit. Tapi, jangan remehkan kekuatan APU. Mesin ini juga bisa menyediakan daya yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin utama loh. Kamu telah nonton video sisi terang dan tahu apa itu APU, pembukaan yang bagus. Sayang, kamu lagi nggak mood buat ngobrol. Kamu cuma ingin naik pesawat, mendarat, dan mulai liburan. Tapi sekali lagi, di atas pesawat cuma ada satu pintu. Kamu ada di akhir antrean. Kenapa umumnya pesawat nggak punya banyak pintu? Menurut para ahli, masalah terbesarnya adalah jembatannya butuh banyak tempat. Jika pesawat dimuati dari depan dan belakang, butuh 2 slot. Ini nggak ideal bagi pengelola bandara. Terminal yang baru direnovasi atau dibangun cenderung memiliki 2 tempat boarding dibanding terminal lama. Kita ganti haluan. Yuk, kita masuki kapal pesiar. Di kapal, ada sejumlah lorong tersembunyi dan pintu rahasia loh. Rahasia ini diketahui dari orang dalam. Staf kapal kebanyakan bekerja di area yang sudah ditentukan. Gimana seorang pekerja bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memakai tangga dan pintu yang dipakai penumpang? Ada sebuah jaringan koridor dan tangga di seluruh kapal yang hanya dipakai kru. Aku serius tentang pintu rahasia itu. Pintu-pintu ini menyatu dengan dinding, jadi nggak terlihat oleh mereka yang nggak tahu di mana letak pintu itu. Mungkin kamu akan menemukannya tanpa sengaja. Ini petunjuknya. Perhatikan dinding-dinding di dekat tangga tamu. Coba bayangin kapal pesiar raksasa sebagai logam yang terapung. Ini membawaku pada fakta seru tentang kabin kapal pesiar. Dinding kapal pesiar bersifat magnetik. Bayangin, kamu bepergian ke beberapa negara di atas kapal pesiar. Pelayaran selama sebulan. Kamu kumpulin magnet bertema destinasi dan menghias kabinmu. Pencipta kapal pesiar sejati tahu keajaiban magnet ini. Jadi, mereka taruh sejumlah kait magnet dalam bagasi mereka. Tips berikut, pakai kait magnetik untuk menambah ruang penyimpanan di kabinmu, gantung pakaian dan aksesori, kartu pos, atau topi. Omong-omong tentang kapal, kenapa sebagian kapal dan perahu punya lubang-lubang kecil yang terus-terusan melepaskan air? Agar lambung kapal bebas dari air.
Seiring waktu, air menumpuk di lambung kapal dan pompa lambung secara otomatis memompa air itu keluar. Kapal nggak punya lampu utama. Dengan lampu utama bisa mencegah kecelakaan. Jika lampu utama membantu di mobil, kenapa nggak dipakai kapal? Lampu utama adalah sumber cahaya, tapi cahaya yang dihasilkan memantul kembali ke sumber cahaya di saat yang sama. Pada mobil, misalnya, area yang ingin kamu terangi sempit, dan kamu bisa langsung bertindak kalau ada rintangan di jalan. Di kapal, hal ini sulit sekali dilakukan. Sumber cahayanya harus cukup kuat untuk menerangi area yang ingin dilihat kapten. Kapal kargo besar, misalnya, butuh jarak lebih dari 1,6 km untuk berhenti atau mengambil tindakan. Selain itu, bayangin harus seterang apa lampu kapal untuk bisa menerangi seluruh area di depannya. Kapal saling melihat satu sama lain dengan berbagai jenis lampu yang disebut lampu navigasi. Lampu ini kecil tapi praktis. Mereka mengaturnya dengan cara standar hingga kapal bisa melihat satu sama lain. Serunya, mereka bukan cuma melihat satu sama lain dalam gelap, tapi juga saling mengerti gerakan dan arah masing-masing. Ini contohnya, bayangin sebuah kapal dengan dua lampu navigasi, yang di bagian depan lebih rendah di dekat lantai kapal. Yang satunya, yang di bagian belakang kapal jauh tinggi. Ini berarti kapal itu bergerak ke kanan. Kapal ini bisa melewati kapal lain dengan aman tanpa menabraknya. Kereta api nggak dilengkapi dengan sabuk pengaman. Agak aneh juga. Tiap kali terjadi tabrakan yang melibatkan kereta, masalah ini muncul. Hampir nggak ada di dunia ini kereta api yang dilengkapi sabuk pengaman. Berbagai studi telah dilakukan seputar masalah ini. Sebagian bikin simulasi kecelakaan dan hasilnya mengejutkan. Dengan memakai sabuk pengaman di kereta, justru bisa berpotensi meningkatkan jumlah korban luka. Di mobil, sabuk pengaman sangat efektif untuk melindungi penumpang dan selalu dipakai. Logika di balik sabuk pengaman adalah melindungi orang ketika tabrakan menyebabkan berkurangnya kecepatan yang mendadak. Sedang kereta membawa begitu banyak momentum hingga nggak bisa berhenti dengan cepat. Di pesawat, penumpang memakai sabuk pengaman saat lepas landas, mendarat, dan jika terjadi turbulensi. Di kereta, nggak ada hal-hal seperti itu. Masuk dan keluar stasiun bukan risiko tinggi. Para ahli percaya fokus dan investasi adalah cara lain untuk meningkatkan keselamatan di kereta. Sekarang, kamu lagi naik kereta. Kamu lihat keluar jendela. Ada batu-batu kecil di sepanjang jalur kereta yang mengiringi perjalananmu. Secara resmi, batu-batu ini dikenal sebagai balas. Perannya sangat penting. Balas menyangga dan memelihara trek kereta. Batu-batu itu bukan ada di sana secara kebetulan. Sekarang, lihat batu-batu itu lebih dekat. Bisa kamu lihat, di trek kereta nggak ada satupun batu yang dipotong halus. Sebab ini bukan batu biasa yang dituang secara acak di rel kereta. Tiap batu punya tepi yang tajam. Tepi yang tajam saling menahan. Batu-batu ini melindungi rel kereta dari benturan keras. Bebatuan ini juga memudahkan drainase air saat hujan deras dan mencegah tumbuhnya rerumputan. Nah, bayangin kalau bebatuan itu diganti dengan kerikil bulat. Kerikil ini akan meluncur, lambat laun balas akan menyebar, dan trek kereta akan runtuh. Hal yang paling nggak kamu inginkan untuk terjadi, terutama jika kamu penumpang kereta itu. Banyak orang yakin kalau manusia cuma punya 5 indera, tapi sebenarnya nggak benar tuh. Kita nggak cuma punya indera perasa, peraba, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Menurut ilmuwan, manusia punya total sekitar 9-20 indera. Ini termasuk termosepsi, kepekaan terhadap suhu hangat, equilibriosepsi, indera keseimbangan, dan ada juga kepekaan terhadap waktu. Tapi nggak semua orang punya itu. Dulu kita kira hanya ada 8 golongan darah, padahal ada lebih dari 30. Nah, sisi terang suka nih sama orang-orang yang punya golongan darah muda. Setiap dapat setengah kilo lemak, kamu menghasilkan 1,6 meter pembuluh darah baru untuk menyuplai oksigen dan nutrien pada tubuh. Lambung punya lapisan baru setiap 6 hari biar enggak mencerna dirinya sendiri. Sel saraf mengirimkan 1000 impuls saraf per detik, kecepatannya dari 1 sampai 430 km per jam. DNA kita mengandung 100.000 virus. Ilmuwan nemu satu virus yang berasal dari 100 juta tahun lalu loh.
Ternyata tubuh kita memancarkan cahaya. Kita mengeluarkan cahaya paling terang jam 4 sore dan paling redup jam 10 pagi. Sayangnya, cahaya ini 1000 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata kita. Keringat itu campuran sebagian besar air dengan protein, gula, amonia, dan masih banyak lagi. Bahkan ada jejak logam dalam keringat loh. Tembaga, zinc, nikel, besi, dan lain-lain. Keringat bisa asin karena mengandung natrium. Makin banyak kamu makan hidangan yang mengandung garam, makin asin keringat kamu. Badan kamu nyoba mengeluarkan garam berlebih itu, dan cara paling cepat, ya lewat keringat. Kalau jalan 3 km per jam, kamu harus jalan 20 jam non-stop buat nurunin setengah kilogram. Butuh 518 hari dan 8 jam buat mengelilingi khatulistiwa. Tahu nggak, kotoran telinga sebenarnya mengandung lemak, sel kulit, keringat, dan debu. Otak kita membesar 3 kali lipat di umur setahun dan mencapai ukuran penuh di umur 25 tahun. 60% dari otak adalah lemak. Otak menghasilkan sekitar 23 watt listrik. Itu cukuplah buat nyalain bohlam kecil. Manusia nggak bisa ngelakuin banyak pekerjaan sekaligus. Otak cuma bisa ngelakuin pekerjaan satu persatu. Nah, otak ngelakuin itu bergantian. Jadi, itu malah buang-buang waktu. Terus nambah kemungkinan buat ngelakuin kesalahan dan bikin kerja jadi lebih lama. Waktu lagi ujian atau lagi kerja dan mau fokus sama kerjaan penting, coba kunyah permen karet deh. Riset menunjukkan permen karet bisa ngebantu kamu fokus lebih lama sama kerjaan yang butuh perhatian penuh. Penelitian juga mengungkap itu lebih ngebantu daripada kopi. Yang istimewa bukan permen karetnya sih, tapi ngunyah yang bikin otak waspada. Sayangnya, efek itu nggak lama, cuma 20 menit. Sidik jari janin terbentuk pada usia kandungan 3 bulan. Tulang 4 kali lebih keras dari beton, dan tulang terkuat di tubuh adalah tulang paha. Tulang ini bisa nahan 30 kali berat orang dewasa. Lebih kerennya lagi, tulang kita terdiri dari material komposit, artinya keras sekaligus elastis. Luka bakar matahari disebabkan oleh paparan radiasi. Waktu mekanisme pertahanan alami tubuh kamu kewalahan pas melawan sinar UV, terjadi reaksi beracun yang menyebabkan luka bakar. Merinding adalah refleks evolusi peninggalan manusia zaman dulu. Pelepasan adrenalin bikin bulu berdiri dan mereka jadi kelihatan lebih seram buat mendekati predator. Tubuh kita menghasilkan 0,5–1,5 liter air liur setiap hari. Itu ngebantu kita mencerna makanan dan melawan infeksi. Ada banyak bakteri di mulut kamu loh. Iya benar, rata-rata jumlah bakteri di mulut manusia hampir sama kayak jumlah manusia yang hidup di bumi. Wah, banyak banget ya. Masing-masing manusia punya sekitar 150.000 rambut kepala. Setiap helai tumbuh 12 mm per bulan. Kalau kita jumlahin pertumbuhan dari masing-masing rambut, panjangnya bisa sampai 16 km dalam setahun. Rambut juga jauh lebih kuat dari yang kita kira. Satu helai rambut bisa nahan 85 gram. Ya, kira-kira seberat apel. Kalau kita gabung kekuatan semua rambut di kepala, rambut kita bisa nahan berat 2 gajah loh. Hei, coba yuk. Suara detak jantung itu ternyata tepukan daun katup yang membuka dan menutup. Jantung enggak memproduksi ulang selnya, kecuali kalau ada luka. Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak mendapat darah. Kornea dapat oksigen langsung dari udara. Waktu lagi duduk atau berdiri tegak, kamu bakal lebih gampang mengingat kenangan positif yang bikin kamu senang. Sebagian orang percaya, itu karena duduk tegak meningkatkan aliran darah dan otak dapat lebih banyak oksigen yang ngebantu berfungsi lebih baik. Orang yang punya suara paling dalam di dunia, jelas bukan aku. Bisa menghasilkan suara yang nggak bisa didengar manusia, termasuk dia sendiri. Tapi gajah bisa mendengarnya loh. Cahaya harus nembus lapisan kulit dan lemak buat nyampe pembuluh darah. Makanya pembuluh darah kelihatan biru. Soalnya kulit memecah banyak porsi merah cahaya putih sebelum memantulkan darah. Jadi cuma cahaya biru yang memantul ke mata. Orang yang punya anosmia nggak bisa nyium bau. Kalau fantosmia kebalikannya. Orang bisa nyium bau yang sebenarnya nggak ada. Otak manusia punya 100 miliar neuron, 73%-nya terdiri dari air sama kayak jantung. Makanya, kalau otak kehilangan 2% cairannya aja, kamu bakal capek. Itu juga bikin kamu gampang lupa, nggak fokus, dan jadi bete. Orang paling awal yang punya mata biru hidup di zaman batu, 7.000 tahun lalu.
Ukuran ginjal kanan lebih kecil, letaknya juga lebih rendah daripada ginjal kiri, biar ada tempat buat liver. Ngomong-ngomong, otak mastiin kamu nggak kurang minum atau terlalu banyak minum. Setelah kamu nelan cairan, mulut dan tenggorokan bakal ngasih sinyal ke otak buat nyuruh berhenti minum. Kalau nggak, kamu bakal terus meneguk air selama 10-60 menit sampai cairan itu mencapai sel. Mata bisa melihat sesuatu selama 13 milidetik aja, tapi otak udah memproses gambar ini. Kedipan mata rata-rata bertahan dari 100 sampai 400 milidetik. Lidah emang bukan otot paling kuat di tubuh, tapi lidah nggak pernah lelah karena lidah disusun dari 8 otot yang terjalin. Lidah adalah satu-satunya otot yang bagian ujungnya nggak nyambung ke tulang. Otot lain nyatuin 2 tulang di kedua ujungnya, karena kayak gitu kita bisa bergerak. Ada sekitar 700 spesies bakteri di mulut, lebih dari 6 miliarnya hidup di sana. Kulit adalah organ paling besar, itu bisa nutup area permukaan 2 handuk mandi. Organ ini nyumbang sekitar 16% bobot tubuh dan sekitar 2 meter persegi. Kalau kamu ngetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, butuh 50 tahun buat ngetik genom manusia. Kamu lebih cepat capek waktu panas-panasan, soalnya badan berusaha sangat keras biar tetap merasa dingin, dan proses itu berat banget. Jadi, kamu lelah dan capek meskipun nggak ngelakuin hal yang memberatkan fisik. Tubuh punya 78 organ, tapi cuma 5 yang penting buat bertahan hidup. Otak, liver, ginjal, paru-paru, dan jantung. Ada telepon tuh. Pasti penting banget telepon jam 11 malam. Tapi gak ada gadget yang nyala kok. Ternyata telinga kamu yang bunyi. Kamu juga bisa mendengar desis, siulan, dengung, dan bahkan raungan. Tapi semua bunyi ini bukan berasal dari luar. Makanya, bunyi-bunyi ini disebut suara hantu. Itu bisa terdengar di 1 atau kedua telinga, terus-terusan atau sesekali aja. Biasanya, paling terdengar malam-malam waktu nggak ada yang ganggu. Cewek-cewek punya lebih banyak kuncup pengecap di permukaan lidah mereka daripada cowok-cowok. Makanya 35% cewek dan cuma 15% cowok yang merupakan super taster. Artinya orang-orang itu mengecap rasa lebih kuat dari orang lain. Orang kidal biasanya ngunyah di sisi kiri, dan orang yang bukan kidal, ya kamu benar, mengunyah di kanan. Meskipun rusak, sidik jari bisa tumbuh lagi dengan pola unik yang sama. Waktu napas, 1 paru-paru cuma menggunakan 5% oksigen yang kamu hirup. Kenapa mitos bahwa anjing buta warna begitu luas diterima? Anjing benar-benar bisa melihat warna kok, meskipun spektrumnya lebih terbatas dibandingkan kita. Anjing melihat warna biru, kuning, dan ungu dengan jelas. Tapi hewan ini kesulitan membedakan antara oranye, merah, dan hijau. Jadi kalau mau mendekorasi lagi rumah anjingmu, mungkin kamu harus memilih warna-warna ungu dan biru. Hewan, tumbuhan, dan manusia, sebenarnya kita semua punya hubungan dan kesamaan. Sebab sebetulnya kita berevolusi dari nenek moyang mikro yang sama. Ini adalah nenek moyang asli planet kita, Luca, kependekan dari Last Universal Common Ancestor, atau cikal bakal dari semua bentuk kehidupan berupa organisme berumur 3,8 miliar tahun. Menutup mata bisa meningkatkan daya ingatmu loh. Katakan kamu ingin menyimak sebuah cerita dan ingin tahu sebanyak apa yang bisa kamu ingat. Berbagai studi menunjukkan kalau kamu menutup mata dan istirahat 15 menit, kamu akan mengingatnya dengan lebih baik. Teknik bagus bagi kamu yang sedang belajar atau mencoba mengingat informasi membosankan. Sebenarnya, sudut pink di matamu adalah sisa-sisa kelopak mata ketiga. Kita semua punya selaput misterius ini. Kelopak mata ketiga jauh lebih menonjol pada mamalia dan burung tertentu karena melindungi mata mereka dari debu. Tapi bagi manusia, jaringan ini nggak punya manfaat khusus. Dan ilmuwan percaya, lambat laun kita akan kehilangan selaput ini. Saat kentang terpapar terlalu banyak sinar, kemungkinan besar akan berubah warna jadi hijau, entah itu di pabrik, di gudang, atau di ladang. Ini terjadi karena kentang mulai membentuk klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan itu loh. Jadi, kalau kamu lihat keripik kentang hijau, artinya keripik itu terbuat dari kentang yang lebih lama terekspos sinar. Tapi cuma karena beberapa keripik kentang hijau lolos masuk dalam kantong, nggak berarti kamu bisa memakannya loh.
karena ternyata area hijau pada kentang dan keripik ini nggak baik bagimu. Jika kamu hanya makan 1-2 keripik kentang hijau, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kebanyakan, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan. Meskipun bahasa Inggrisnya orange, tapi sebagian jeruk nggak berwarna oranye loh. Sebagian jeruk awalnya mengandung banyak klorofil yang menjadikan jeruk berwarna hijau awalnya. Ketika menjadi matang dan masak, perlahan-lahan klorofilnya hilang karena jeruk terpapar suhu dingin. Saat itulah jeruk menjadi berwarna oranye. Tapi, ini juga alasannya kenapa di daerah hangat di seluruh dunia, warna jeruk tetap hijau. Jika kamu memesan barang kecil di Amazon, seperti ballpoint, sebuah buku, atau yang lain, mungkin kamu akan menerimanya dalam kotak yang sepertinya terlalu besar untuk barangmu. Dan itu bukan nggak sengaja atau sembarangan kok. Tapi karena algoritma pengiriman mereka yang kompleks, cara ini mempertimbangkan ukuran paket-paket lain yang menuju ke tempat yang sama, juga ukuran kendaraan pengirimannya. Barang kecil itu akan memperoleh ukuran kotak yang pas dengan ruang yang tersedia di dalam kendaraan itu bersama paket-paket lain dan mencegah kotak-kotak itu bergelimpangan. Ahli fisika dan penemu Percy Spencer menemukan microwave tanpa sengaja. Dia sedang membuat sebuah magnetron untuk peralatan radarnya. Suatu saat, dia sadar coklat yang disimpannya di saku sudah mulai meleleh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka dia arahkan gelombang mikro ke telur, yang kemudian meledak, dan popcorn yang kemudian meletup. Beginilah dia menemukan alat pemanas makanan keren yang butuh lebih sedikit energi dibanding oven konvensional. Dalam versi aslinya, bahan mirip tanah liat yang sekarang ini kita sebut Play-Doh adalah pembersih wallpaper loh. Bahan ini ditemukan dan dijual dengan tujuan mengangkat kotoran dari wallpaper. Saat produk ini pertama muncul di pasar, kamu cuma bisa memperoleh warna putih kusam. Tapi kemudian, saat mulai dijual sebagai mainan, Play-Doh diproduksi dalam warna kuning, biru, dan merah. Hari ini, kamu bisa memperoleh lebih dari 50 warna yang berbeda. Bubble wrap awalnya memiliki tujuan yang berbeda. Produk ini harusnya dijadikan wallpaper. Di tahun 1950-an, saat pertama kali muncul, 2 orang insinyur memutuskan untuk mengelem 2 tirai kamar mandi menjadi satu. Begitulah mereka memerangkap gelembung-gelembung kecil di antara keduanya. Mereka sedang berusaha membuat semacam wallpaper bertekstur, tapi nggak berhasil. Beberapa tahun kemudian, IBM harus mengirim beberapa prosesor data dan butuh sesuatu yang bisa melindunginya. Saat itulah fenomena bubble wrap muncul. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 menit saja memencet bubble wrap sama menenangkannya dengan pijat selama 30 menit loh. Kenapa kipas angin listrik nggak mendinginkan udara? Kamu bisa menyetel termometer di depannya dan memilih mode turbo. Tapi suhu udara nggak juga turun. Faktanya, mungkin suhu justru akan naik jika kamu pasang termometer di dekat bagian mesin kipas angin yang bekerja karena arus listriknya. Kipas angin takkan mendinginkan udara, tapi akan mendinginkan kamu atau objek lain yang mengandung air. Kipas angin listrik memperbaiki sirkulasi udara di ruangan tertutup dan mempercepat penguapan yang membuat cairan, termasuk keringat di kulitmu, agak lebih dingin. Apa kamu pernah nyadar kalau tutup ballpoint memiliki lubang kecil di bagian atasnya? Awalnya terkesan asal, tapi sebetulnya ini adalah penyelamat loh. Jika tutup ini tanpa sengaja tertelan, lubang itu memastikan kamu bisa tetap bernapas, sebab tutup tersebut nggak akan sepenuhnya menyumbat jalan udara. Jika kamu perhatikan langit malam lebih cermat, akan kelihatan bintang-bintang dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Putih memang warna paling umum, tapi bintang berkilau dengan corak merah, biru, dan kuning. Tapi kamu takkan melihat bintang hijau. Bukan karena bintang tidak memancarkan warna hijau, mata kita aja yang nggak melihatnya begitu. Warna bintang bervariasi ketika terbakar pada suhu yang berbeda. Bintang terpanas kelihatan biru, sedang yang terdingin tampak merah. Tapi semua bintang memancarkan banyak warna sinar loh. Bintang-bintang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya yang mewakili berbagai bagian spektrum warna. Kita nggak bisa melihat semua panjang gelombang itu secara terpisah. Kita cuma melihat panjang gelombang cahaya yang dominan, yang artinya warna yang dominan.
Jadi, bintang dengan panas sedang seringnya melepaskan foton hijau, tapi warnanya nggak kelihatan hijau. Saat kita mencoba memproses sesuatu yang melepaskan banyak foton merah, hijau, biru, dan kuning sekaligus, mata kita akan melihatnya sebagai warna putih. Itulah kenapa bintang-bintang bersuhu sedang kayak matahari tampak putih bagi kita. Kenapa kita berkedip? Untuk melembabkan dan membersihkan mata pastinya. Tiap kali kamu tutup kelopak matamu, kelenjar air mata melepaskan zat asin yang menyapu permukaan mata. Zat ini lalu membersihkan semua partikel debu kecil sekaligus melumasi bagian bola mata yang terekspos. Kita biasanya berkedip tiap 4-6 detik, kecuali ketika mata lebih teriritasi. Kita akan lebih sering berkedip untuk menjaga kelembaban dan kebersihannya. Tapi bukan cuma itu, berkedip juga membantu otak kita beristirahat loh. Otak harus memproses banyak hal setiap saat. Jadi adil kalau diberi waktu istirahat dari waktu ke waktu. Jadi berkedip menyelamatkan otak kita sekitar 15-20 kali per menit. Saat menutup mata, kita membantu otak menurunkan kemampuannya dan mengistirahatkan mental kita. Meski sangat singkat, tapi efektif. Karena itulah kita lebih sering berkedip ketika mengerjakan tugas yang menuntut aktivitas mental serius. Kenapa kita punya kuku? Umumnya, kuku tersusun atas protein khusus yang bisa kamu temukan dalam bulu, rambut, cakar, dan tapak hewan. Protein itu disebut keratin, dan nggak seperti cakar, bentuk kuku rata serta lebar, sehingga lebih efektif melindungi ujung jari kaki dan tangan dari potensi cedera. Kuku jari bukan cuma melindungi area sensitif, tapi juga membantu agar kamu lebih mudah mengambil dan memisahkan benda-benda kecil loh. Bagaimana kamu bisa memungut kepingan puzzle atau melepas stiker tanpa kuku, tanpa alat tambahan? Hal ini hampir mustahil dilakukan. Kera dan monyet memakai kaki mereka untuk pekerjaan halus semacam itu. Kuku primata mungkin telah berevolusi, sebab mereka butuh bantuan dalam pekerjaan simpel seperti meraih cabang dan ranting dengan erat serta menyingkirkan kutu. Raspberry, blackberry, strawberry, dan cherry bukanlah buah beri loh. Untuk menjadi golongan beri, buah harus memiliki 3 lapisan. Lapisan luar pelindung, lapisan berdaging di dalam, dan yang terakhir, bagian dalam di mana kamu bisa menemukan biji. Juga, tumbuhan itu harus berasal dari bunga dengan 1 ovarium saja dan memiliki 2 atau lebih biji. Jadi, menurut kriteria ini, cranberry dan blueberry termasuk buah beri. Bersama dengan banyak tumbuhan lainnya yang nggak kamu duga termasuk dalam kategori ini. Kiwi, pisang, semangka, tomat, terung, dan bahkan paprika. Mungkin kamu pernah mendengar hidung dan telinga adalah anggota badan yang nggak pernah berhenti tumbuh. Ini terjadi karena pengaruh pergantian kulit dan gravitasi. Bagian lain tubuhmu berubah dengan cara yang sama, tapi kamu nggak bisa melihatnya sebaik kamu melihat hidung dan telingamu. Menara Gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa daratan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar.
Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. Satu hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan satu massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua, lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya. Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada satu rangkaian gunung berapi yang punya 1.133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchuk Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah, sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget.
Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh ya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Kamu butuh setetes cairan, printer 3D canggih, dan beberapa jam kerja untuk bikin spinner fidget terkecil untuk selamanya. Lebarnya akan lebih kecil dari helaian rambutmu. Setidaknya, para peneliti di Laboratorium Nasional Oak Ridge berhasil melakukan itu. Cookies Oreo Double Stuffed sebenarnya nggak 2 kali lipat loh. Seorang guru matematika menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo Double Stuffed, 10 Oreo Mega Stuffed. Ternyata, Oreo Double Stuffed cuma 1,86 kali lipat Oreo Stuffed. Cabai chipotle bukan jenis cabai khusus loh. Ini cuma cabai jalapeno biasa. Cabai chipotle itu cabai jalapeno kering yang diasap. Dalam bentuk gas, oksigen tak berwarna dan tak berbau. Tapi dalam bentuk cair atau padat, zat ini kelihatan biru pucat. Setelah terperangkap di lubang hitam, bintang akan dikoyak oleh gaya gravitasinya yang sangat besar. Sebagiannya tetap meluncur memasuki bagian belakang lubang hitam. Sisanya dilepas dalam bentuk semburan plasma besar berkekuatan luar biasa hingga bisa bergerak sejauh ratusan tahun cahaya. Belum lama ini, ilmuwan memutuskan kalau silsilah keluarga dinosaurus harus digambar ulang untuk pertama kalinya setelah 130 tahun. Kelihatannya, 2 spesies dinosaurus harus dijadikan satu kelompok sejak awal sekali, yaitu jenis pemakan daging berpinggul kadal, kayak T-Rex, dan vegetarian berpinggul burung, kayak Stegosaurus. Seekor unta bisa minum sampai 30 galon air dalam 10 menit lebih sedikit. Air ini disimpan di dalam aliran darah hewan ini. Adapun punuknya yang berlemak, yang menyediakan nutrisi bagi unta saat di sekitar sedikit sekali makanan. Beberapa hewan laut menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan jalan pulang. Paru-paru bukan cuma membantu bernapas, tapi juga menghasilkan sel-sel darah loh. Sel-sel ini bertanggung jawab terhadap pembekuan darah yang menghentikan perdarahan. Paru-paru membuat lebih dari 10 juta sel kecil ini per jam. Hanya ada 2 huruf yang nggak pernah muncul dalam tabel sistem periodik, yaitu J dan Q. Putar bola saat kamu menjatuhkannya, dan ia akan melayang di udara pas jatuh.
Fenomena ini disebut efek Magnus. Kamu bisa melihat efek ini bekerja dalam berbagai cabang olahraga, misalnya tenis atau bisbol. Anatidephobia adalah ketakutan bahwa suatu saat di suatu tempat di dunia, seekor bebek atau angsa sedang mengawasi kamu. Orang itu nggak selalu takut bebek atau angsa tersebut akan mendekati atau bahkan menyentuhnya. Dia cuma nggak suka merasa diawasi. Pertama kali perasaan ini digambarkan dalam komik yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa takut kepada apapun. Bebek yang mengawasi tiap gerak-gerikku pasti bikin aku sangat gugup. Bisa jadi gila aku. Permen buah kesukaanmu mungkin berkilau karena dilapisi lilin karnauba. Banyak buah, terutama apel, juga memiliki selapis tipis lilin ini. Lilin ini bukan cuma bikin permen dan buah kelihatan mengilap, tapi juga bisa bikin mobilmu kinclong loh. Buah persik dan nektarin kelihatannya lain, tapi sebenarnya keduanya tuh buah yang hampir sama. Jika gen berbulunya dominan, kita memperoleh persik. Kalau enggak, kita memperoleh nektarin yang halus. Burung gagak sangat pandai mengenali wajah orang dan bahkan telah ditemukan mengingat manusia dalam jangka waktu lama. Ini bisa berarti baik atau buruk, tergantung sebaik apa hubunganmu sama burung gagak. Kamu pasti nggak suka bertemu gagak yang menyimpan dendam kepadamu. Mungkin kamu nggak mudah membedakan antara gagak yang satu dengan yang lain. Jadi lebih baik ambil amannya dan sedikit lambaikan tangan aja kepada mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, ada kejadian tahunan yang dikenal sebagai hujan ikan. Ini bukan berarti penduduk lokal punya pilihan untuk itu loh. Tiap tahun, di bulan Mei atau Juni, badai hujan deras menerjang kota, meninggalkan sekumpulan ikan loncat-loncat di jalanan. Diyakini, fenomena ini disebabkan oleh sengkayan atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari tempat asal mereka. Pesan antar seafood gratis? Mau dong! Sehelai spaghetti di garpumu ada namanya loh, yaitu spaghetto. Dalam bahasa Italia, huruf I di akhir kata artinya kata itu berbentuk jamak, sedangkan O adalah tunggal. Ini berlaku untuk semuanya, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu bingkisan tunggal makanan lezat. Air bisa membeku dan mendidih di saat yang sama. Ini disebut titik triple, yaitu ketika suatu bahan bisa berbentuk padat, cair, dan gas di saat yang sama. Tapi cuma ada satu tekanan dan suhu yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita terbiasa dengan saus ranch putih, tapi kenyataannya biasanya produsen membubuhkan tianium dioksida agar warnanya jadi seputih tabir suryamu. Produsen tabir surya juga membubuhkan titanium ke dalam produk mereka. Begitu juga saus Caesar dan keju biru. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa letusan gunung berapi terjadi di satelit alam bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan ini melepaskan gas dalam volume sangat besar, triliunan ton. Gas itu begitu banyak hingga nggak ada waktu untuk memasuki ruang angkasa. Begitulah atmosfer terbentuk. Air dingin lebih cepat memanas dibanding air hangat loh. Kecepatan proses ini tergantung pada perbedaan suhu antara cairan itu dengan lingkungannya. Karena itu, air dingin butuh lebih sedikit waktu untuk menyerap panas. Tapi nggak berarti air dingin akan lebih cepat mendidih dibanding air panas. Selandia adalah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Benua ini sering digambarkan sebagai pecahan benua atau benua kecil. Areanya hampir seluas 59.569.727 km persegi, sekitar setengah luasnya AS. Benua kecil ini tenggelam 23 juta tahun lalu. Selandia Baru adalah bagian terluas dari Selandia yang tetap berada di atas permukaan air laut.
Manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, sebagian gen berbahaya, lambat tapi pasti tersaring dari DNA manusia. Bintang kelihatan kayak berkedip karena turbulensi di atmosfer bumi. Ini membuat sinar dari bintang-bintang itu bergerak ke arah lain sebelum mencapai mata kita. Dan kelihatannya seolah-olah sinar itu bergetar. Air butuh waktu 1000 tahun untuk menyelesaikan perjalanannya keliling dunia. Seluruh prosesnya disebut sabuk konveyor lautan global atau siklus termohalin. Bismut adalah logam putih rapuh dan berkilau yang bersemu pink. Kalau kamu lelehkan dan dinginkan dengan sangat lambat, maka akan terbentuk kristal kubus warna-warni. Permen Skittles dan M&M's diberi warna dengan kumbang. Pewarna makanan merah terbuat dari karmin, yang terbuat dari kumbang cochineal. Lipstik merah juga dibuat dari kumbang ini. Batu-batuan, logam dan mineral serta bahan lain yang menyusun planet ini tertanam di tanah lebih padat di area tertentu dibanding di tempat lain. Konsekuensinya sangat mengejutkan. Gravitasi agak bervariasi tergantung pada tempatmu berada. Ketinggian tempat juga berpengaruh. Jadi jika kamu ada di puncak Gunung Everest, berat badanmu juga akan berkurang. Jangan lihat ke bawah ya. Seorang ilmuwan berteori bahwa suatu zat ada dalam mikroba kuno sebelum klorofil, yaitu bahan yang bikin tanaman berwarna hijau, berevolusi di bumi. Bahan ini memantulkan sinar matahari sebagai warna merah dan nila yang berpadu menjadi ungu. Kalau ini benar, bumi muda penuh dengan hewan aneh warna ungu sebelum semua hijau-hijauan itu muncul. Rasa apel lebih enak ketika diiris karena terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim bernama polifenol oksidase yang bertanggung jawab atas pemasakan dan pencoklatan yang kelihatan. Hal yang sama terjadi saat kamu pukul sebuah apel. Oksigen memasuki apel melalui retakan kecil dan mulai membuatnya masak. Apa kamu suka coklat putih? Nah, sebenarnya coklat putih nggak mendekati coklat yang sebenarnya. Pada dasarnya, coklat putih adalah campuran gula, susu, vanila, dan lemak kakao. Lemak kakao belum cukup untuk menjadi coklat. Ia harus mengandung coklat cair atau bubuk. Satu-satunya produk yang nggak pernah kedaluarsa, meskipun nggak disimpan di kulkas, adalah madu. Madu memiliki pH rendah dan banyak gula. Karena itu, organisme yang menyebabkan rusak nggak bisa hidup dalam madu. Jika dua logam dari jenis yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya akan terikat dan menempel jadi satu. Ini nggak terjadi di bumi, sebab air dan udara memisahkannya. Orang lebih jujur ketika sedang capek, karena itu kebanyakan pengakuan dilakukan dalam percakapan larut malam. Pemadam kebakaran biasa memadamkan api dengan wet water. Ini adalah air yang dicampur dengan agen pembasah atau surfaktan. Surfaktan adalah bahan kimia yang membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi matahari tetap bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot bintang ini juga 333.000 kali bobot planet kita. Orang sudah bisa mengeja email mereka dalam kode Morse sejak tahun 2004. Saat itulah, untuk pertama kalinya, simbol baru @ ditambahkan ke dalam kode itu. Karakter ini biasa disebut comet dan terdiri dari huruf A dan C, tanpa pemisah di antara keduanya. Kamu pasti udah tahu fakta-fakta tentang tubuh kamu kan? Mana yang mitos dan mana yang fakta? Nah, kalau benar, kamu dapat 1 poin. Tulis skor kamu ya. Gizi telur coklat lebih besar daripada telur putih. Mitos atau fakta? Mitos. Gak ada penelitian yang bilang telur coklat lebih sehat daripada telur putih. Warna cangkangnya aja yang beda, tapi warna ini gak berhubungan sama gizi dan kualitasnya. Jenis ayamlah yang memengaruhi warna ini. Kalau cuping ayam itu berwarna putih, telurnya juga putih. Kata
Katanya tumpukan debu di rumah kamu sebenarnya sel kulit mati yang luruh. Emang iya? Jijik banget, ih. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos ya. Ada banyak komponen lain selain serpihan kulit yang bisa bikin rumah berdebu. Menurut penelitian di rumah-rumah Kanada, serat, rambut, bahan bangunan, jamur, serbuk sari, bagian tubuh serangga, dan abu adalah beberapa di antaranya. Masuk akal sih, karena rumah dekat jalan raya atau area renovasi bisa lebih berdebu daripada rumah di tengah hutan. Kulit adalah organ terbesar. Fakta atau mitos ya? Fakta. Tunggu, bukannya usus bisa jadi panjang banget kalau direntangkan? Enggak, tetap lebih besar kulit. Manusia dewasa memiliki kulit seberat 3,5 kg dan seluas 2 meter persegi. Nggak kebayang kalau kita nggak punya kulit kan? Karena kulit bukan cuma menutup tubuh, tapi juga melindungi kita. Kamu nggak bisa bernapas dan menelan bersamaan? Mitos atau fakta? Fakta. Ayo, siapa yang nyobain setelah nonton ini meskipun tahu jawabannya? Coba aja sendiri. Jadi di tenggorokan itu ada 2 saluran yang penting untuk hidup. Bahasa sehari-harinya adalah saluran napas dan saluran makanan. Saluran ini mencegah kita bernapas dan menelan bersamaan. Kalau enggak, makanan bisa masuk saluran napas dan menimbulkan komplikasi parah. Makanya kalau tersedak, kita akan batuk sehingga makanan nggak masuk ke paru-paru. Selain jari, lidah juga punya sidik yang unik loh. Mitos atau fakta? Fakta. Lidah manusia punya ciri luar biasa yang bikin kita merasakan makanan. Lidah juga punya tekstur yang unik. Kita menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari, pindai suara, dan pindai iris untuk autentikasi yang penting untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sidik lidah juga digunakan sebagai alat sistem biometrik karena unik dan susah banget untuk ditiru. Bayangin deh, kalau kita mulai pakai sistem ini biar aman, kita bakal mengunci brankas atau ponsel dengan sidik lidah. Manusia dewasa berada di kamar mandi selama 3 jam setiap minggu. Tebak, fakta atau mitos nih? Fakta, saintis bikin jejak pendapat yang mengungkap bahwa rata-rata manusia dewasa menghabiskan 3 jam 9 menit di kamar mandi setiap minggunya. Ini lebih lama daripada waktu olahraga mereka. Santai aja, nggak usah buru-buru. Mitos atau fakta nih, kamu menelan 8 laba-laba setahun selama tidur. Jangan percaya lah, untungnya buat kita dan buat laba-laba, ini mitos. Nggak usah takut lagi dan tidur aja yang nyenyak. Kebanyakan laba-laba nggak dengan sengaja kok mendatangi manusia. Mereka juga merasa aneh dengan getaran dari orang yang lagi tidur. Atau mungkin mereka kayak hidup di habitatnya ya. Laba-laba berpikir kamu teman sekamar mereka. Selama nggak ada buktinya, ini mitos. Tulang paha bisa menahan tekanan ratusan kilogram. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Benar, ini fakta. Orang-orang menyebutnya tulang paha, padahal sebetulnya tulang femur. Lokasi tulang ini ada di bagian atas kaki, dan menurut para ahli, tulang ini sulit patah. Femur adalah salah satu dari 2 tulang terkuat di anatomi kita. Kalau penasaran, yang pertama adalah tulang temporal tengkorak. Tulang paha bisa menahan beban 30 kali berat badan kamu loh. Mungkin karena tulang ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh manusia. Kamu percaya nggak kalau bercukur bikin bulu tumbuh lebih tebal? Mitos atau fakta tuh? Mitos itu bisa dibantah seperti ini. Para ahli bilang bercukur nggak memengaruhi ketebalan bulu. Karena kepala bulunya nggak tercabut, akarnya masih utuh, jadi kamu cuma mencukur bagian atasnya aja. Setelah bercukur, bulu yang tumbuh akan tumpul karena terpotong sehingga kamu merasa lebih tebal. Pernah ngambil lagi makanan yang baru terjatuh? Katanya nggak apa-apa tuh. Fakta atau mitos? Mitos, jangan makan sesuatu yang udah jatuh ke lantai dong. Nggak ada tuh yang namanya belum 5 menit. Peneliti menemukan sejumlah bakteri pindah ke makanan dalam 5 detik. Kelembapan makanan memengaruhi tingkat kontaminasi,
Contohnya gini, kamu nggak sengaja menjatuhkan semangka dan keripik ke lantai. Nggak tahu kenapa jatuh dan kenapa juga kamu makan itu bersamaan. Tapi semangka bakal lebih terkontaminasi daripada keripik. Karena kelembapan semangka lebih tinggi, permukaan semangka lebih rentan terhadap perpindahan bakteri. Rambut pirang dan rambut merah bakal segera punah. Mitos atau fakta nih? Ini sih gampang, mitos ya. Rambut merah atau pirang berkaitan dengan gen resesif. Gen ini bisa diturunkan tanpa menciptakan warna rambut pembawa gen. Kalau kedua orang tua punya gen resesif yang sesuai, kemungkinan besar generasi penerusnya akan berambut pirang atau merah. Benar, gen ini langka, tapi populasi masih membawa gen ini sehingga nggak akan hilang selamanya. Gen ini baru akan punah jika semua orang di dunia yang memiliki gen ini punah juga, jadi kemungkinannya kecil. Katanya minum kopi bikin dehidrasi. Fakta atau mitos? Mitos, santai aja ngopi pagi nggak apa-apa kok. Emang sih setelah minum kopi, kamu bakal lebih sering ke toilet, tapi bukan berarti kamu kehilangan lebih banyak air. Ada sejumlah penelitian tentang efek kafein, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa minum kopi dalam jumlah wajar sehari nggak meningkatkan risiko dehidrasi. Makan yogurt membantu pencernaan. Menurutmu, ini fakta atau cuma mitos lagi? Fakta dong, tapi kalau pilihan yogurtnya tepat, yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik. Bakteri baik inilah yang bikin pencernaan kamu lancar. Kalau mau sistem pencernaan yang sehat, nggak cukup dengan makan yogurt aja. Yogurt emang membantu sistem pencernaan, tapi ingat, nggak semua yogurt sama. Ada yogurt yang mengandung gula atau punya topping seperti permen atau cookies, mending pilih yogurt klasik aja deh. Rambut akan tumbuh lebih cepat kalau sering dipotong. Fakta atau mitos? Mitos, kita sering banget denger, jangan sedih kalau potong rambut nanti rambut kita akan tumbuh lebih cepat kok. Sayangnya laju pertumbuhan rambut nggak bergantung pada frekuensi potong rambut. Laju pertumbuhan rambut rata-rata adalah 3 mm per hari. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya umur, hormon, dan bahkan musim. Ayo, jadi potong rambut nggak nih? Wave biar makanan di dalamnya bisa matang. Label angka di cangkang telur bisa ngasih banyak bocoran informasi nih. Sejumlah negara menerapkan sistem pelabelan khusus. Angka pertama mengindikasikan metode produksinya. 2 kode huruf ini menunjukkan negara produsennya. Kemudian ada juga nomor registrasinya yang ngasih detail soal peternakan ayamnya. Angka pertama di kode ini bisa bervariasi dari 0 sampai 3. Kalau 0 artinya telur organik, 1 telur ayam kampung atau ayam yang berkeliaran di luar kandang, 2 berarti telur yang diproduksi dalam kandang tertutup. Nah, kalau 3 berarti telur itu berasal dari ayam yang diternak dalam kandang berpagar. Kamu tahu strip hitam yang ada di pinggiran kaca depan mobil itu kan? Namanya frit. Pola ini dihasilkan dari cat keramik panas yang ujungnya saling menyatu, tapi kemudian saling terpisah menjadi titik-titik kecil. Frit bikin kaca mobil jadi lebih kokoh dan lemnya lebih merekat. Fitur ini juga bisa melindungi silen uretan atau bahan perekat kaca dan bingkai mobil. Dengan adanya frit, sinar ultraviolet yang mengenai kaca bisa tertahan agar perekatnya nggak lumer. Selain itu, titik-titik hitamnya membantu menyebarkan panas di dalam mobil. Penampilannya juga jadi lebih nyeni. Tanpa titik ini, kaca mobil dan strip hitamnya akan terlihat kontras. Celah tambahan di celana jeans didesain khusus untuk pesepeda. Kemungkinan dulunya dibuat oleh produsen baju komuter dan tujuannya untuk menaruh gembok sepeda. Penarik resleting banyak yang berlubang kan ya? Apalagi kalau resletingnya ganda. Lubang ini bisa dipakai untuk memasukkan gembok agar barang-barang di dalamnya tetap aman dari tangan jahil. Keyboard dilengkapi dengan kaki kecil, kaki ini dipakai untuk memiringkan keyboard. Dengan begini, kamu bisa benar-benar melihat tombol yang kamu pencet saat ngetik. Meski begitu, keyboard datar justru nggak akan bikin pergelangan tangan kita sakit. Dan mereka yang jago ngetik level dewa nggak perlu lihat ke keyboard dan nggak perlu kaki kecil ini. Sendok berlubang biasanya berbahan stainless steel dan punya sejumlah lubang. Kamu tahu nggak fungsi utamanya buat apa? Buat ngambil buah zaitun, ceri, bawang acar, dan produk lain dari toples, kaleng, atau mangkok yang berisi air.
Dengan sendok ini, kamu bisa meniriskan produk tersebut secepat kilat. Donat diberi lubang agar bagian pinggir dan tengahnya bisa matang secara bersamaan. Kalau nggak berlubang, pinggirnya akan terlalu matang, tapi tengahnya masih mentah dan lengket. Donat tanpa lubang biasanya juga diberi isian custard, krim, atau jelly. Donat kayak gini nggak perlu berlubang, makanya isiannya juga kadang bisa tumpah. Jangan pegang kotak minuman jus terlalu kuat ya, nanti isinya bisa tumpah kemana-mana loh. Biar nggak tumpah, buka dulu lipatan sampingnya. Fitur ini bisa jadi penahan minumanmu loh. Sebagian dashboard mobil punya ikon bergambar cangkir kopi alias mekanisme anti kantuk. Sejumlah produsen memang menambahkan sistem deteksi kantuk ke mobilnya. Sistem ini menganalisis kecepatan, sudut roda, dan deviasi jalur untuk mencari tahu waktu istirahat yang pas bagi si pengemudi. Kalau memang sudah waktunya istirahat, mobil akan mengeluarkan sinyal audio, lalu ikon cangkir kopi ini mulai berkelip-kelip. Stiker buah dan sayuran di supermarket ternyata bisa ngasih banyak informasi. Kalau kodenya 4 digit, berarti produk itu ditanam secara konvensional dan seringnya juga menggunakan pestisida. Untuk produk organik, stikernya 5 digit dan angka pertamanya 9. Produk hasil rekayasa genetik juga punya 5 digit, tapi angka pertamanya 8. Gula pernah dijual dalam satuan batang. Bentuknya mirip kerucut panjang dan teksturnya keras. Orang-orang zaman dulu perlu menghancurkan bongkahan gula ini dengan palu khusus sebelum menambahkannya ke minuman. Kalau sudah cukup lumat, potongan gula ini akan mereka rapikan agar bentuknya lebih cantik. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, mereka membuat mesin pres pertama yang bisa mencetak gula menjadi kubus agar lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Lubang kecil di anak kunci bisa menghasilkan tambahan torsi loh. Masukin aja obengnya ke lubang itu. Metode ini juga bisa kamu pakai saat baut yang kamu buka sulit dijangkau. Saat mengemudi di malam hari, matamu bisa dibutakan oleh lampu mobil yang bergerak di belakangmu. Kalau kaca spionmu manual, cari lekukan di bagian bawahnya. Lalu, balikan. Bagian belakang spion berbahan reflektif. Kalau lekukannya dibalik, sudutnya juga akan berubah sehingga spionmu jadi lebih redup. Kebanyakan sendok es krim punya beragam warna. Sebetulnya sih bukan untuk mempercantik tampilan, tapi untuk menginformasikan ukurannya. Dengan begini, kamu akan bisa mengira-ngira jumlah sendokanmu kalau es krimnya 1 kilogram. Wow, es krim sundae 1 kilo, jelas mau lah. Bagian atas tutup tabung kecil biasanya berongga dan sedikit lancip kan? Fungsinya untuk merobek stiker foil pada tabung. Leher tabung pas menempel di tutupnya dan bagian yang lancip ini dipakai untuk membuka segel. Gak perlu lagi kan repot-repot pakai jari saat membukanya? Logo R di dalam lingkaran yang terdapat di kemasan produk mengindikasikan kalau merek dagangnya sudah terdaftar secara resmi. Setelah mereknya terdaftar, si pemilik berhak membubuhkan logo ini ke semua produknya. Dia juga bisa menuntut siapapun yang coba-coba memakai mereknya. Handle pompa bensin biasanya dilengkapi dengan selot atau kait logam kecil yang berfungsi sebagai pelatu. Kamu bisa memakainya untuk mengalirkan bensin ke mobilmu tanpa harus terus-terusan memeganginya. Dulu, bentuk koin beraneka ragam dan gak beraturan. Orang jahat bisa memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Mereka bisa mencuri bahan logam koin dengan menggerusnya. Nah, untuk mencegah tindakan ilegal, koin mulai berbentuk lingkaran. Dengan bentuk ini, kita jadi gampang tahu kalau koinnya sudah dirusak. 2 lubang di stik lollipop digunakan untuk menahan permen di posisinya. Saat stiknya dicelupkan ke sirup panas, cairan ini mengalir melalui lubang lalu mengeras. Nah kan, permennya tetap nempel di stik. Kain kecil di baju baru bisa dipakai untuk menguji produk pembersihmu. Dengan begini, kamu nggak akan merusak baju saat mencucinya. Lubang di bawah earphone berfungsi sebagai jalan sirkulasi udara melalui speaker. Mekanisme ini bisa memperkuat frekuensi rendah dan bikin suara bassnya lebih mantap. Kualitas suaranya juga jadi lebih baik. Suaraku jadi kedengaran merdu kan? Staplermu bisa kamu sesuaikan loh, biar staples yang nempel di kertas bisa kamu lepas lagi. Puter aja lekukannya. Kebanyakan stapler punya 2 opsi kok, untuk staples biasa dan untuk staples sementara. Kalau staplesnya sudah nggak diperlukan lagi, lepas aja pakai tangan. Kalau kamu nyimpen toples selai kacang secara terbalik, minyaknya akan ngumpul di bawah dan semua selainya ada di atas. Eits, jangan ketawa gitulah. Bagi sebagian orang, trik ini ngebantu banget loh. Makanya jangan salah simpan ya.